Diablo mendatangkan masalah besar ke Tempest. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Setelah kemarin kita membahas mengenai orang-orang terkuat di Kekaisaran, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan Felzad dan juga Gi Crimson ke Tempest. Untuk apakah kedatangan mereka kali ini? Mari kita bahas. Setelah percakapan mengenai kemungkinan besar kalau Felgreen, kakak perempuan dari Veldora, merupakan musuh paling berat yang mesti dihadapi dalam konflik dengan Kekaisaran Timur, maka Benimaru mengatakan kepada Rimuru, apakah kita akan meminta Veldora untuk datang ke pertemuan? Namun Rimuru sendiri tidak yakin ingin mendatangkan Veldora dan lebih memilih untuk melibatkan Veldora dalam urusan luar negeri Tempest. Dan lagi, kalau Veldora diseret ke pertempuran melawan Kekaisaran, maka kakak beradik akan berusaha saling menghabisi di medan perang, dan Rimuru tidak ingin ini terjadi di dalam peperangan. Tidak lama setelahnya, Diablo lalu mengatakan sesuatu yang hampir bikin jantungan. Dia mengatakan bahwa Gi tampaknya terlibat dan Diablo telah menghubungi Gi datang ke Tempest. Rimuru melihat wajah Diablo dan seketika Rimuru ingin menghabisi Diablo ketika dia memperlihatkan wajah malu-malunya ketika dipandangi oleh Rimuru. Si bodoh ini melakukan sesuatu yang benar-benar tidak perlu. Padahal kita mengetahui kalau Rimuru baru saja menjadikan sekitar 9 orang menjadi Raja Iblis sejati, dan pada dasarnya telah menghancurkan keseimbangan dunia yang telah berusaha dijaga oleh Gi Crimson selama ribuan tahun. Rimuru sekali lagi mengkonfirmasi kepada Diablo apakah benar kalau Diablo menghubungi Gi, dan Diablo mengiyakannya. Segera setelah Diablo mendapatkan kabar ini, Rimuru langsung membubarkan pertemuan dan mempersiapkan Tempest untuk kunjungan Gi Crimson. Tidak lama Gi tiba di Tempest dan kelihatan sekali kalau moodnya tidak baik-baik saja. Namun kelihatannya dia lebih seperti bad mood karena Diablo yang memanggilnya, bukan karena Rimuru sendiri. Tampaknya dia kesal karena Diablo seenaknya memanggilnya. Meskipun begitu, Rimuru tetap mempersiapkan ruangan tamu terbaiknya untuk Gi Crimson. Ruangan khusus ini adalah ruangan yang hanya dipakai oleh bangsawan dan aristokrat dengan suasana mewah. Furnitur dan dekorasi dari ruangan ini sendiri dipilih langsung oleh Myormile yang memang memiliki kesadaran estetik yang tinggi. Tujuan dari ruangan mewah ini memang untuk menenangkan Gi sehingga kemungkinan terburuk Gi mengamuk di Tempest bisa dihindarkan. Setelah pertemuan tersebut, pasukan Kekaisaran yang ikut dalam pertemuan dikembalikan ke lantai 70 yang merupakan tempat Adalman. Soe lalu ditugaskan sebagai pengawal Masayuki, dan untuk Kaijin dan juga Vesta, Rimuru perintahkan untuk memberitahukan kedatangan Gi Crimson ini kepada Raja Gazel Dwargo. Untuk Gadra lalu diutus untuk melakukan pertukaran informasi mengenai hasil pertemuan mereka dengan Yuki Kagurazaka. Gobta dan Hakuro dipersiapkan di ruangan sebelah sebagai tindakan jaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Trio gadis iblis juga ditempatkan di ruang tunggu dan bertugas sama seperti Hakuro dan Gobta yang pada dasarnya menjaga apabila hal yang tidak diharapkan terjadi. Setelahnya, 4 orang lalu pindah ke ruangan resepsi, yaitu Rimuru sendiri, Diablo sang tersangka utama, dan juga Benimaru dan Sion. Gi di sisi lain datang dengan 3 perempuan sekaligus. Perempuan di samping Gi jelas sekali menunjukkan aura hierarki yang tidak jauh berbeda dengan Gi. Dengan kata lain, mereka setara. Gi lalu memperkenalkan gadis tersebut sebagai Felzad sang naga es. Rimuru tidak pernah bertemu dengan Felzad sebelumnya, jadi Rimuru bisa menyimpulkan kalau orang yang ada di hadapannya adalah saudari dari Veldora. Felzad lalu memperkenalkan dirinya dan mengatakan kedatangannya ini untuk menyapanya dikarenakan dia telah merawat adiknya Veldora, dan seperti yang telah Rimuru duga, orang yang sekarang ada di hadapannya ini adalah saudari dari Veldora sendiri dan salah satu naga sejati terkuat. Dia terlihat anggun dan elegan bahkan ketika dia duduk di kursi. Namun Rimuru juga bisa merasakan kalau keringat dingin mengucur di punggungnya saat ini. Yap, sensor bahaya Rimuru bisa merasakan kalau perempuan yang ada di hadapannya sekarang adalah perempuan berbahaya. Berkat latihan mereka berdua, baik itu Rimuru dan Veldora telah bisa menekan Yoki alias aura mereka sehingga orang-orang tidak sadar akan kekuatan mereka. Namun Felzad begitu alaminya menekan aura sehingga Rimuru sendiri tidak sadar kalau perempuan yang ada di hadapannya adalah naga sejati. Jika tidak diperkenalkan, Rimuru kemungkinan tidak akan pernah tahu siapa perempuan yang saat ini ada di hadapannya. Rimuru lalu memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa adiknya telah banyak menolongnya. Felzad lalu berkata kepada Rimuru untuk jangan terlalu defensif dan tidak perlu bersikap rendah hati.
Felzad lalu terlihat sedikit tertawa dan aura tenang yang sebelumnya dikeluarkan oleh Felzad sekarang malah hilang dan justru terlihat lebih seperti gadis SMA. Dari sini Rimuru bisa melihat hubungan antara Felzad dengan Milim hanya dari fitur fisik dan juga sikap mereka. Sementara di belakang mereka, Misery, sang primordial hijau dan juga primordial biru Rain berdiri. Rimuru lalu memperkenalkan pengiringnya satu persatu. Dia memulai dengan memperkenalkan Benimaru. Namun Rimuru mulai gugup ketika dia memperkenalkan Sion. Sementara Diablo bagi Rimuru terlihat seperti memegang bom saja dan pada akhirnya Rimuru menyesal karena dia membawa mereka berdua. Kedua orang paling tidak stabil di antara para pengikut Rimuru. Setelahnya semua orang lalu duduk. Rimuru lalu menyuruh Shuna untuk mempersiapkan teh. Shuna dengan keanggunan yang dia miliki dan kemampuannya yang luar biasa dalam tekanan mengerti kalau dirinya hanya perlu melakukan pekerjaannya tanpa terlihat terburu-buru. Tidak hanya Shuna, bahkan pelayan lain yang menyiapkan untuk tamu terlihat sangat tenang dan profesional. Hal ini terjadi tentunya berkat latihan keras dari Vesta yang memang mengerti mengenai sopan santun dan etika. Setelah Shuna menyediakan pelayanan yang luar biasa untuk tamu, maka mereka pun lalu membicarakan topik utama yang saat ini tentu saja menjadi tujuan kedatangan mereka. Rimuru lalu menceritakan mengenai invasi Kekaisaran Timur yang saat ini terjadi ke Tempest dan sekarang dirinya berpikir untuk melakukan invasi balik. Namun Rimuru kemudian mendengar mengenai keberadaan Felgreen, saudara dari Felzad di Kekaisaran juga. Karenanya Rimuru menyadari hubungan antara Kekaisaran Timur dengan Gi. Gi senang dengan penjelasan Rimuru karena pada akhirnya Rimuru mengerti apa yang terjadi. Rimuru lebih jauh menjelaskan kalau Gi saat ini sedang berusaha untuk menekan peningkatan kekuatan Kekaisaran yang terjadi besar-besaran. Inilah sebabnya Gi membiarkan Yuki hidup dan membiarkannya lari ke Kekaisaran Timur. Rimuru juga menyimpulkan lebih jauh kalau Gi tidak ingin menghancurkan negara-negara barat dan juga tidak mau kalau negara barat dihancurkan oleh Kekaisaran Timur. Rimuru juga menyebutkan perkataan game yang pernah dulu Gi lontarkan kepada Rimuru sebelumnya dan dia pun lalu bertanya mengenai siapakah lawan main dalam game yang saat ini sedang Gi mainkan. Kekhawatiran terbesar Rimuru saat ini adalah tentu saja keberadaan Felgreen yang bukan hanya ancaman yang luar biasa namun memilih untuk bersembunyi di belakang bayangan. Rimuru lalu dengan tegas mengatakan kalau seandainya Rimuru menginvasi Kekaisaran tanpa mengetahui keberadaan Felgreen, maka kemungkinan besar orang-orangnya pasti terbunuh. Gi tertawa mendengar Rimuru telah menyadari banyak hal dan dia lalu mengatakan dengan senang hati kalau dirinya akan memberitahu Rimuru dan Rimuru lalu dengan seksama berusaha untuk mendengarkannya. Gi lalu menjelaskan bahwa dulu dia membuat pertaruhan dengan seorang bajingan yang terus bicara omong kosong kepadanya mengenai idealisme gila. Melalui permainan ini, Gi ingin mengatakan kepadanya bahwa idealismenya tidak berarti di hadapan realita. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk saling bertarung melalui permainan dan pertaruhan yang saat ini mereka lakukan. Tidak dengan pertempuran secara langsung, namun dengan pion dan bidak yang mereka gerakan satu persatu. Rimuru bisa menyimpulkan siapakah bidak yang dimaksud oleh Gi, namun dia tetap masih ingin menanyakannya kepada Gi. Dan Gi menjawab tanpa sedikit pun rasa segan bahwa Rimuru lah pion yang dimaksud oleh Gi. Mendengar hal ini, Rimuru tidaklah marah ataupun komplain sama sekali. Dia pada akhirnya hanya mengindahkan fakta tersebut seolah tidak terjadi apa-apa dan lebih memilih untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya dengan keberadaan sumber informasi yang ada di hadapannya. Rimuru lalu mengatakan kepada Gi kalau lawannya kemungkinan adalah Kaisar Kekaisaran Timur. Dugaan ini sangat beralasan mengingat kedua naga sejati duduk di pihak yang berseberangan. Felzad duduk sebagai pendamping dari Gi, sedangkan Felgreen duduk sebagai pendamping dari Rudra. Dan Gi membenarkan pernyataan Rimuru tersebut dan mengatakan bahwa Rudra lah rivalnya dari pihak Kekaisaran. Tampaknya Gi memang tidak memiliki niat untuk menyembunyikan fakta ini dari siapapun. Benimaru yang ada di samping Rimuru lalu bertanya kepada Gi mengenai kondisi kemenangan dari permainan. Apakah Rudra mesti dikalahkan ataukah semua bidaknya mesti dikuasai? Diablo di samping Rimuru lalu mengatakan hal yang luar biasa tidak terduga dengan santainya. Menurutnya jalan tercepat untuk mengatasi semua masalah ini adalah menghabisi Gi sendiri di depannya sambil tertawa. Baik itu Gi dan Rimuru berteriak mendengar perkataan Diablo yang luar biasa realistis namun berbahaya jika dipikirkan secara serius. Ya memang solusi tercepatnya itu sih.
Tampaknya baik itu Gi dan Rimuru benar-benar lelah dengan sikap antik Diablo ini, dan bahkan keduanya saling mengangguk satu sama lain. Setelahnya Rimuru menyuruh Diablo untuk diam selama di pertemuan tersebut. Gi yang telah agak tenang lalu bangun mendekati Rimuru dan berbisik kepadanya. Rimuru langsung bisa merasakan aura bahaya yang ada di sampingnya. Gi lalu memijat bahu Rimuru dan mengatakan kepadanya kalau dia memiliki permintaan kepada Rimuru. Rimuru langsung menolak permintaan tersebut. Gi lalu mengatakan untuk mendengarkan terlebih dahulu permintaannya. Dia pun menjelaskan kalau keinginannya adalah supaya Rimuru menghentikan Rudra dan menangani para pionnya dan memastikan kemenangan Gi atasnya. Cengkraman Gi terasa agak lebih keras dan Rimuru merasa kalau saat ini dia sedang diancam. Rimuru jelas tidak bisa menolak di sini. Jadi dia setidaknya ingin tawar-menawar mengenai keuntungannya bagi Rimuru apa. Gi tidak menjelaskan keuntungannya bagi Rimuru, namun dia lebih jauh mengatakan kepada Rimuru kalau Rimuru pada dasarnya telah mengganggu keseimbangan dunia yang telah dia jaga beribu-ribu tahun, dan Rimuru mengetahui kalau dia tidak bisa mengelak dan akhirnya meminta maaf kepada Gi.